Pelatih asal Brazil puji kualitas timnas Indonesia. Beto Gonçalves jadi solusi lini depan skuad Garuda. Penyakit yang dialami Sintayong akhirnya bocor ke publik. Statistik terbaru Sirus Margono potensi pincut hati STY. Mauro Zilstra rela korbankan segalanya demi bisa perkuat timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Korea Selatan Sport Chosun mengungkapkan penyakit yang sedang dialami Sintayong sehingga berat badannya sampai turun 5 kg setelah jalani operasi. Sebelumnya, Sintayong dikabarkan tengah dalam kondisi yang menurun kesehatannya saat pulang ke Korea Selatan. Hal itu terjadi usai mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu juga yang membuat Sintayong urung hadir di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Juni 2024 lalu. Kondisi kesehatan yang menurun juga yang membuat Sintayong belum kembali ke Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan Sintayong yang semula dijadwalkan kembali ke Indonesia awal Juli, mundur 1 atau 2 pekan. Sintayong dikabarkan habis menjalani operasi untuk penyakit yang dideritanya. Sebagaimana dilansir dari media Korea Selatan Sport Chosun. Diungkapkan Sport Chosun, Sintayong didiagnosa menderita pleurisi atau pleuritis atau radang selaput dada. Akibatnya, ia menjalani operasi pada 15 Juni 2024 kemarin. Namun para pecinta sepak bola Indonesia tak perlu khawatir, karena kondisi Sintayong saat ini sudah mulai membaik. Sintayong sudah mulai beraktivitas seperti sedia kala, dan bakal segera terbang ke Indonesia guna memimpin pasukan merah putih untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Timnas Indonesia membutuhkan menyerang jempolan untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Beto Gonçalves mencuat. Sintayong disarankan memanggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia, layaknya Luis Suarez di timnas Uruguay. Beto Gonçalves bisa dipanggil bukan untuk jadi pemain utama, melainkan jadi striker pelapis, serta bisa memberi motivasi kepada para pemain timnas Indonesia khususnya di lini depan. Beto Gonçalves merupakan salah satu penyerang terbaik yang pernah beredar di Liga Indonesia. Ia pernah menjadi top skor Copa Indonesia 2007-2008, serta keluar sebagai top skor Liga Super Indonesia 2011-2012. Sementara bersama dengan timnas Indonesia, Beto Gonçalves juga tampil sangat oke. Hanya dari 12 pertandingan, Beto Gonçalves mengemas 10 gol. Jika saja Beto menjadi WNI di usia yang lebih muda, jumlah golnya bakal lebih banyak lagi. Jika timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves. Sintayong bisa mengikuti kisah sukses pelatih timnas Uruguay, yakni Marcelo Bielsa. Pelatih asal Argentina itu memanggil penyerang berusia 37 tahun itu, yakni Luis Suarez, ke Copa America 2024. Luis Suarez dipanggil bukan untuk dimainkan sebagai pemain utama, melainkan hanya diplot sebagai personel pelapis. Kehadiran Luis Suarez di ruang ganti dan pinggir lapangan memberi hasil positif bagi Uruguay. Los Celeste, julukan timnas Uruguay, lolos ke semifinal Copa America 2024 setelah menang adu penalti atas Brazil di perempat final. Kiper keturunan yang sudah menjadi WNI, yakni Sirus Margono, bisa menjadi alternatif pengganti Martin Paes di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes sejatinya diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun nampaknya hal itu bakal susah terjadi, mengingat proses sidang CAS Martin Paes belum tuntas dan belum tersedia untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup neraka bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Sintayong sendiri sejatinya bisa memanggil kiper keturunan lainnya, yakni Sirus Margono. Sebab ia bisa tampil membela tim merah putih dan telah menyandang status WNI. Sayangnya, Sintayong dikabarkan belum melirik penjaga gawang yang berkarir di Panathinaikos itu. Namun akhir-akhir ini statistik Sirus Margono semakin membaik
dan mengalami peningkatan. Melansir dari Transfer Market, Sirius Margono sudah 3 musim bersama dengan klub Yunani tersebut. Namun, ia belum menjadi pilihan utama. Di musim 2021-2022, Sirius Margono baru tampil sekali dengan kebobolan 3 gol. Musim selanjutnya tampak membaik. Sirius Margono berhasil tampil dalam 8 pertandingan. Catatannya adalah kebobolan 9 kali dengan 2 nil bobol. Kemudian di musim 2023-2024, Sirius Margono juga mentas 8 kali bersama dengan Panathinaikos B di Super League 2 dengan kebobolan 12 gol serta 1 clean sheet. Dengan statistik yang semakin membaik ini, ada kemungkinan Sirius Margono bakal dipanggil ke timnas Indonesia menggantikan posisi Martin Paes. City. Ja, die speelde echt wel goed achter linksback. PSSI tampaknya masih mencari pemain-pemain keturunan di Belanda untuk dinasutasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu pemain keturunan yakni Mauro Zylstra mengakui dihubungi oleh PSSI. Ia pun siap berkorban demi membela timnas Indonesia. Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya dikontak oleh PSSI. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mauro menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, kata Mauro Zylstra. Mauro Zylstra adalah pemain yang berposisi sebagai striker. Menurut statistik Transfer Market, Mauro masih berusia 15 tahun dan memiliki tinggi badan 188 cm. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20, timnas U23, dan timnas Indonesia senior. Saat ini Mauro Zylstra merupakan penggawa tim Belanda, yakni FC Volendam U21. Ia berkompetisi di O21 Divisi 1 Sparring dan O21 Divisi 2 VAL pada musim 2023-2024. Mauro bermain 19 kali dengan catatan 9 gol dan 1 assist. Pelatih asal Brazil, yakni Jackson F. Thiago, belak-belakan mengatakan bahwa level Asia Tenggara seharusnya sudah tidak dianggap penting lagi bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berkembang pesat bersama dengan Sintayong atau STY. Buktinya skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan tim Merah Putih jadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil melaju ke fase tersebut. Alhasil banyak yang menganggap timnas Indonesia sebagai Raja ASEAN. Meski begitu, Jackson F. Thiago justru tidak setuju, karena hal itu perlu diuji. Kalau saya sebenarnya itu kita belum menguji seperti itu, ucap Jackson F. Thiago. Kendati demikian, level ASEAN sejatinya tidak perlu diperbincangkan lagi. Pasalnya, kini timnas Indonesia sudah mencapai level yang lebih tinggi, yakni di kawasan Asia. Menurutnya, pembicaraan siapa yang terkuat di Asia Tenggara sudah tak penting. Sebab tim Merah Putih harus bersaing dengan negara kuat seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Kalau saya selalu bilang bahwa kita tidak perlu membahas Asia Tenggara lagi. Karena itu tadi dia Sintayong mampu membawa Indonesia ke level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah tidak penting, jelas Jackson F. Thiago. Boleh dikatakan bukan yang terbaik di ASEAN, tapi itu sudah tidak penting, karena visi dari beliau Sintayong mencapai level yang lebih tinggi, kata Jackson F. Thiago. Kalau saya menilai, justru kekuatan kita sekarang layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia, pungkas dari Jackson F. Thiago. Mari kita doakan semoga pujian dari Jackson F. Thiago membuat para pemain timnas Indonesia semakin semangat untuk terus memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Dan tentu harapannya semoga timnas Indonesia bisa tampil api dan tampil cemerlang di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Seperti diketahui, Jackson F. Thiago merupakan salah satu pelatih yang terus mendukung timnas Indonesia, dan tentu ada salah satu anaknya yang berada di timnas Indonesia, yakni Ronaldo Kuateh. Namun saat ini Ronaldo Kuateh belum dipanggil ke timnas Indonesia lagi oleh Sintayong.